Ojol jadi-jadian. Jakarta, 2023. Malam hujan deras, langit gelap tanpa bintang. Jalanan di pinggiran kota tampak sepi, hanya sesekali motor melintas menerobos genangan air. Di ujung jalan sempit, seorang pengemudi ojek online duduk di atas motornya, mengenakan jaket hijau khas aplikasi ride hailing. Wajahnya pucat diterpa lampu jalan kekuningan. Namanya Bayu. Usianya sekitar 30-an, sosok pendiam yang dikenal ramah oleh pelanggan. Ia sering terlihat narik hingga larut malam, bahkan hingga subuh. Tak sedikit pelanggan merasa heran karena ia bersedia mengantar kemana saja, bahkan ke tempat-tempat terpencil yang jarang dilewati orang. Namun, yang tak mereka tahu, Bayu sudah mati. 6 bulan sebelumnya, sebuah peristiwa mengerikan terjadi di daerah Cibubur. Bayu menerima orderan fiktif di malam hari. Lokasinya di pinggir hutan kecil yang jarang dilewati kendaraan. Saat ia tiba di titik penjemputan, 2 pria bertudung mendekatinya. Awalnya berpura-pura menjadi pelanggan, tapi kemudian menusuk Bayu berulang kali dan merampas motornya. Tubuhnya diseret dan dibuang ke dalam parit tua. Berhari-hari jasadnya tidak ditemukan. Keluarga dan teman-temannya mencari, menyebar poster, melapor ke polisi. Tapi tak ada hasil. Seakan Bayu lenyap begitu saja. Namun entah bagaimana, malam demi malam, warga mulai melihat sesosok pengemudi ojol yang mirip Bayu mangkal di jalanan tertentu. Ia tak banyak bicara, tapi selalu muncul di dekat halte kosong atau trotoar sepi. Bahkan beberapa pelanggan mengaku pernah diantar oleh Bayu setelah tanggal kematiannya, tanpa mereka sadari. Cerita bermula kembali ketika Rian, seorang mahasiswa semester akhir, pulang larut dari kampus. Hujan turun lebat, dan tak ada transportasi yang lewat. Ia membuka aplikasi ojol dan memesan tumpangan. Tak lama, notifikasi muncul, driver dalam perjalanan, Bayu, 39 bintang putih sedang. Motor hijau meluncur dari kejauhan, lampunya menyala terang. Ketika berhenti, Bayu menoleh dan berkata, "Ayo mas, langsung ya." Rian naik tanpa curiga. Sepanjang jalan, suasana hening. Bayu hanya bicara sepatah dua patah kata. Tapi yang membuat Rian tidak nyaman adalah udara dingin menusuk tulang, dan bau tanah basah samar tercium dari jaket Bayu. Lebih aneh lagi, rute yang diambil bukan jalan utama. "Mas, ini bukan lewat tol ya?" tanya Rian. "Lewat sini lebih cepat sepi," jawab Bayu datar. Motor melaju melewati jalan sempit yang gelap dan tak berlampu. Di kanan kiri, hanya ilalang tinggi dan bangunan kosong. Saat Rian membuka peta di ponselnya, layar menunjukkan sinyal hilang dan GPS berputar-putar. Tak lama, mereka sampai di sebuah persimpangan gelap. Tiba-tiba motor berhenti. "Mas, kenapa berhenti?" Bayu tak menjawab. Ia perlahan menoleh. Wajahnya yang tadinya terlihat normal kini mulai berubah, pucat kehijauan, matanya kosong, dan dari ujung hidungnya mengalir lumpur. Rian melompat turun dari motor, ketakutan. Ia berlari, tapi tak tahu arah. Saat menoleh, Bayu sudah tak terlihat. Tapi suara motor masih terdengar di belakangnya dan di depan dan di kiri. Ia bersembunyi di balik semak. Dalam ketakutan, ia melihat motor Bayu berjalan sendiri, pelan-pelan, seperti mencari seseorang.
Rian berhasil selamat malam itu karena ditemukan oleh satpam kompleks yang kebetulan lewat. Ia bercerita dengan panik, tapi tak ada yang percaya. Bayu sudah mati. Bahkan fotonya ada di poster orang hilang yang masih menempel di tiang listrik dekat jalan itu. Rian tak pernah lagi naik ojol malam hari. Kasus serupa terus muncul. Seorang ibu rumah tangga bercerita dijemput ojol yang tak pernah meminta ongkos. Seorang pekerja kantoran mengaku turun di tempat gelap dan saat menoleh, pengemudi sudah lenyap. Bahkan ada laporan penumpang hilang setelah dijemput oleh akun driver bernama Bayu. Tim aplikasi mencoba menelusuri, tapi akun Bayu tidak aktif. Nomor plat motornya pun tidak terdaftar. Tapi data lokasi menunjukkan gerakan setiap malam, selalu di area dekat tempat ia dibunuh. Suatu malam, Dimas, seorang pengemudi ojol baru, sedang mangkal di daerah yang sama. Ia duduk di pinggir jalan sambil merokok. Dari kejauhan, ia melihat sesosok ojol mendekat dan berhenti di seberang jalan. Bayu. Bang, dapat orderan juga? Sapa Dimas ramah. Bayu hanya mengangguk. Ia menunduk, seperti menunggu sesuatu. Lalu berkata lirih, mereka ambil motorku, ambil hidupku, aku cuma mau pulang. Dimas mengerutkan dahi. Saat ia menyeberang untuk mendekat, Bayu perlahan mengangkat wajah. Dan Dimas melihat, mata kosong dan wajah separuh hancur. Bayu menatap dengan tatapan kosong dan berkata, "Jangan narik di sini, masih gelap, mereka belum tertangkap." Motor Bayu lalu melaju sendiri, perlahan, menembus kabut, dan lenyap di antara hujan. Kabar tentang ojol jadi-jadian pun menyebar. Banyak ojol yang enggan mangkal di sekitar lokasi kejadian. Beberapa pelanggan bahkan sengaja membatalkan jika nama Bayu muncul di aplikasi. Namun anehnya, akun itu selalu aktif di malam hari, meski tak pernah terlihat login secara resmi. Konon, arwah Bayu masih bergentayangan, belum sadar bahwa ia telah mati. Ia terus menjalankan tugasnya, mengantar, menjemput, menunggu. Seakan hidupnya tak pernah benar-benar selesai. Dan bagi siapapun yang menerima order dari Bayu, pastikan kau tidak naik motornya sendirian. Karena yang ia cari, mungkin bukan penumpang, tapi pembunuhnya.